Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Baik, selesai. Langsung saja, instrumen nasional pokok HAM. Nama kelompok yang pertama Dwi Kiravaldi, yang kedua Ahmad Najib, yang ketiga Ahmad Hasbullah, yang keempat M. Thorikul Khair. Next, Mas. Nah, jaminan hak asasi manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia hasil amandemen. Yang pertama, sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun justru memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Bahkan bisa dikatakan bahwa kedua undang-undang dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusianya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 mengatur tentang hak asasi manusia dalam bagian 5 yang berjudul hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 33. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang isinya hampir seluruhnya serupa dengan Konstitusi RIS tahun 1949 juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Di dalam UUD 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam bagian 5 yang berjudul hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari pasal 7 sampai dengan pasal 34. Babakan sejarah selanjutnya ternyata berpaling kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 ketika melalui Kepres nomor 150 tahun 1959 tertanggal 5 Juli tahun 59. Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kembalinya Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti juga berlakunya kembali ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya. Next, pada masa awal Orde Baru, MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Di samping itu, sambil menunggu berlakunya piagam tersebut, pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan nota MRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai latar belakang, piagam tersebut kemudian tidak jadi diberlakukan. Menurut mantan Sekjen MPRS, Abdul Qadir Besar, kegagalan pemberlakuan kedua piagam tersebut, piagam-piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara bermula dari keinginan Soeharto untuk segera dilantik sebagai presiden penuh. Lalu, perjalanan sejarah kemudian, pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia cenderung untuk dijawab bahwa piagam semacam itu pada saat itu tidak dibutuhkan. Karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konkret, pendapat semacam ini kemudian luruh dengan sendirinya semenjak diberlakukannya
ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring tahun 1998 tentang hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di muka yang ditetapkan dalam sidang istimewa MPR tertanggal 13 November tahun 1998. Ketetapan ini bisa dianggap sebagai semacam penebus kegagalan ditetapkannya piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara oleh MPRS sekitar 35 tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya bernama Ahmad. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Pada intinya, ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tersebut menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan ini juga dilampiri oleh naskah hak asasi manusia yang di dalam sistematikanya mencakup 1. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, dan 2. Piagam hak asasi manusia. Next. Sebagaimana diuraikan di muka, sebelum ditetapkan ketetapan tersebut pada tanggal 15 Agustus 1998, Presiden B.J. Habibie telah menetapkan berlakunya Kepres nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998 sampai 2003 yang lazim disebut sebagai Ranham. Kepres nomor 129 tahun 1998 tersebut antara lain menegaskan bahwa Ranham tersebut akan dilaksanakan secara terhadap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 tahun yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 tahun. Untuk melaksanakan Ranham tersebut dibentuk suatu panitia nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas panitia nasional tersebut adalah sebagai A. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak asasi manusia. B. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak asasi manusia. C. Penentuan prioritas pelaksanaan hak asasi manusia. D. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak asasi manusia yang telah disahkan. Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Kepres nomor 129 tahun 1998 tersebut, pada tanggal 28 September 1998 ditetapkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. Undang-undang tersebut menetapkan tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,
namun dengan declaration atau pernyataan terdapat pasal 20 dan reservation atau persyaratan terhadap pasal 30 ayat 1. Babakan selanjutnya yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia dalam era reformasi atau setelah bulan Mei tahun 1998 adalah ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Babakan penting yang dihasilkan dalam sidang tahunan tersebut adalah ditetapkannya bab khusus yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dalam bab perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, isi bab tersebut memperluas pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula hanya terdiri dari satu pasal dan satu ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam pasal 28A hingga pasal 28J. Di satu sisi, pencantuman pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan karena proses perjuangan untuk melakukan hal itu telah lama dilakukan. Namun di sisi lain hal ini justru menjadi suatu yang meragukan karena pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidak-tidaknya memiliki redaksional yang serupa dengan beberapa pasal dari ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kedua ketentuannya yang disebut terakhir ini juga mengatur mengenai hak asasi manusia. B. Jaminan perlindungan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama, asas-asas perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Asas-asas tersebut diantaranya pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia atau pasal 2. Dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Kemudian yang kedua, menegaskan prinsip non-diskriminasi pasal 3 dan pasal 5. Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Pasal 4. Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau retroaktif. Yang kedua, kemudian
Dua, hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. A. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang yang termasuk dalam kategori non-derogatif, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. C. Hak untuk mengembangkan diri. D. Hak untuk memperoleh keadilan. E. Hak atas kebebasan pribadi. F. Hak atas rasa aman. G. Hak atas turut serta dalam pemerintahan. I. Hak perempuan dan hak anak. Yang ketiga, kewajiban negara dan warga negara. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak. Negara dan warga negara hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkret atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta segi lain yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik ataupun dekorasi hukum. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Thoriqul Khair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Hasbullah. Selanjutnya, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terutama di bidang hukum harus didukung oleh para aparaturnya. Salah satu penunjang utama adalah adanya lembaga yang bersifat independen dan dipercaya oleh semua pihak sehingga upaya implementasi perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan efektif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menunjukkan Komnas HAM sebagai badan penyelidik dan penyidik kasus pelanggaran berat hak asasi manusia bersifat independen sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam pelanggaran berat dan hak asasi manusia, memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi tentang hak asasi manusia. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, di antaranya baik secara individu atau kelompok melalui organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, misalnya untuk satu, memberikan laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan yang ketiga, melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi tentang hak asasi manusia. Kesemua hal di atas hendaknya kemudian disampaikan ke Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang. Next. 4. Pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen yang penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia dimaksudkan untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia dan berada dalam lingkungan pengadilan umum. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menganut asas non-retroaktif sehingga hanya dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah undang-undang ini diberlakukan, yaitu setelah tahun 2000. C. Perlindungan hak asasi manusia dalam pengadilan anak.
Anak, khususnya anak perempuan, dalam hal ini merupakan salah satu anggota keluarga yang sering menjadi korban. Dari data yang ada pada tahun 2005, tercatat kurang lebih 197 korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak usia di bawah 5 tahun. Akan tetapi, dalam konteks pelaku ternyata anak juga sering menjadi pelaku dalam kejahatan dalam rumah tangga itu sendiri, di mana pada tahun 2005 dilaporkan terdapat 44 pelaku yang memiliki rentang usia antara 6 sampai 12 tahun. Next. Lingkungan sekitar anak memberikan pengaruh besar terhadap kecenderungan peningkatan angka tersebut. Sebagai contoh, beberapa kasus kekerasan yang dilakukan anak-anak biasanya berpengaruh oleh tayangan-tayangan kriminal di berbagai stasiun televisi yang akhirnya mempengaruhi modus operandi kejahatan yang dilakukan anak. Next. Pengadilan anak memiliki spesifikasi khusus dalam praktek beracaranya yang berbeda dengan pengadilan untuk orang dewasa, yaitu 1. Pembatasan umur, 2. Pembatasan lingkup permasalahan, 3. Ditangani oleh pejabat khusus, 4. Peran pembimbingan kemasyarakatan, yaitu pembimbingan kemasyarakatan, pekerja sosial sukarela. 5. Suasana pemeriksaan kekeluargaan. 6. Keharuan splitting. Dan 7. Acara pemeriksaan tertutup. 8. Diperiksa hakim tunggal. 9. Masa penahanan lebih singkat. 10. Hukuman lebih ringan. Next. Di Indonesia, sistem peradilan anak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Aturan lain yang tidak dapat dipisahkan dalam masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Gas. Dalam konteks anak yang telah diproses secara hukum berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa, serta selama dalam lembaga pemasyarakatan anak tersebut tetap berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Terhanyut dalam kemesraan